Shalom, senang sekali bahwa kita masih bisa bertemu di ibadah Jumat Agung kita di tahun 2021. Marilah kita ambil waktu seteduh sejenak. Saya akan membacakan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibadah Jumat Agung ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin berterima kasih ya Tuhan, Engkau tengah mengaruniakan lagi kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah Jumat Agung di tahun ini. Izinkan kami ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan konsentrasi sepenuhnya ya Tuhan. Izinkan kami untuk berfokus hanya untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan yang berkenan untuk menyentuh mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Izinkan mereka untuk mengikuti juga kebaktian ini bersama dengan kami walaupun dari rumah saja ya Tuhan. Izinkan kami juga Tuhan untuk pada saat ini berdoa juga untuk seluruh gereja yang sedang melaksanakan ibadah Jumat Agung. Tuhan yang mau menjaga kelancarannya Tuhan. Lindungi mereka semua Tuhan dalam menjalankan ibadah Jumat Agung ini, sehingga kami bisa melakukan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Ibadah ini ya Tuhan, hanya kami alaskan dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil masih tetap berdiri, kita akan naikkan pengakuan iman rasuli. Kita bacakan secara perlahan-lahan kata demi kata. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian lagi, hormat diberi.
Pilatus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Ayat pengakuan dosa pada ibadah Jumat Agung ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Biarlah ini mengingatkan kita lagi bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan Ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib oleh karena dosa kita, tapi karena kasih-Nya Dia telah menghidupkan kita kembali. Oleh biru-birunya kita sembuh. Marilah kita naikkan doa pengakuan dosa. Ya Bapa, saat ini kami datang lagi Tuhan di hadapan-Mu dengan hati yang hancur. Saat kami mengingat segala dosa kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah bagi kami, demi mensucikan kami kembali kepada-Mu ya Tuhan. Hanya kasih-Mu saja ya Tuhan. Ingin kami untuk terus mengingat, terus berkomitmen untuk mau selalu menjauhi dosa ya Tuhan, mulai dari sekarang. Untuk tidak mengulangi lagi segala dosa kami yang kami perbuat di dalam tindakan kami, di dalam pikiran kami. Saat ini kami ingin mengakui segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Izinkan kami untuk kembali datang di hadapan-Mu, karena Engkau telah menguduskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Marilah sebagai respon doa pengakuan dosa ini, kita mau naikkan pujian di Bukit Golgota. Kita mau mengenang kembali kematian Kristus di atas kayu salib. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salib-Nya, namun
bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tegaklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salib-Nya, maka ku tinggikan salib-Nya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Interlude. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salib-Nya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Saat ini kita akan membacakan pembacaan firman kita, yaitu dari Yesaya 52 ayat 2 sampai 5. Kita akan membacakan bersama-sama bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 52 ayat 2 sampai 5. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia membegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Mulai ayat firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan bagi orang-orang Israel. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditembus tanpa pembayaran juga. Karena dahulu umatku tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi kita lihat bahwa Israel, kita sendiri sebagai umat Tuhan, telah meninggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia kembali memberikan penebusan bagi kita. Biar kita terus mengingat hal itu. Marilah saat ini kita akan menaikkan bersama-sama doa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat ini. Ada 3 pokok doa untuk kelancaran kebaktian Jumat Agung dan Paskah di seluruh dunia. Kemudian kedamaian dan kesembuhan dari pandemi COVID. Dan juga kita berdoa sekali lagi buat Indonesia.
buat kestabilan politik dan ekonomi. Mari kita berdoa bersyafaat. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami pada hari ini. Saat ini, pokok doa pertama kami ingin menaikkan doa untuk seluruh kebaktian yang ada di seluruh dunia, kebaktian Jumat Agung dan juga nanti Paskah pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk melindungi, melancarkan setiap ibadah ini ya Tuhan. Kami telah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu terjadi bom bunuh diri di depan gereja. Tapi kami percaya Tuhan, hanya anugerah-Mu yang menghalangi supaya terjadi hal yang lebih buruk lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mau menjaga kami semua Tuhan, menjaga umat-Mu di seluruh dunia ini pada saat kami melaksanakan ibadah untuk mengingat pengorbanan-Mu dan juga mengingat bahwa Engkau telah bangkit nanti pada saat Paskah nanti. Untuk pokok doa kedua kami ya Tuhan, kami ingin berdoa buat keadaan pandemi COVID di seluruh dunia ini sekali lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau mau kembali menyertai kesembuhan bagi semua yang terkena penyakit ini. Engkau telah mengizinkan vaksin untuk mulai disuntikkan. Engkau yang terus menyertai supaya kami bisa mengendalikan pandemi ini. Kami bisa beribadah kembali seperti biasa. Kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kami bisa hidup kembali seperti biasa. Dan kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu seperti biasa Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Dan pokok doa ketiga yang kami ya Tuhan, kami ingin berdoa buat pemerintah Indonesia. Tuhan yang menyertai presiden, wakil presiden, semua menteri, semua aparatur negara ya Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, tidak korupsi, menjalankan dengan sepenuh hati tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Engkau juga berikan kestabilan politik dan ekonomi bagi warga negara Indonesia ini ya Tuhan. Berikan kami ketahanan, berikan kami juga Tuhan harapan untuk mau terus bergerak maju, bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Biarlah kami Tuhan bisa membaikkan Indonesia kembali kepada Engkau ya Tuhan. Begitulah pokok doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian dalam peta Allah sebagai respon untuk doa syafaat bahwa kita telah diciptakan dalam peta Allah, Allah yang telah menebus kita kembali agar kita kembali dalam peta Allah. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana membawa yang sesat ke Golgota. Dari surga mulia Kristus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Kita akan nyanyikan bahasa Inggrisnya. In the image of God we were made long ago with the purpose divine, here His glory to show. But we failed Him one day, and like sheep went astray, thinking not of the cause we His likeness had
lost to find. From his heaven so broad, Christ came down here to drown, so that man might live again in the image of God. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. But from eternity, God had in mind the work at Calvary, the lost to find. From his heaven so broad, Christ came down earth to drown, so that man might live again in the image of God. Saat ini kita akan menyaksikan vokal grup dari Gereja Kristen Batu Hidup. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kimizi jadi putih bersih. Tiada padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku berteduh untuk jadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua utang dosaku. Yesus membayar semua dosa-dosa kita, dan biarlah itu menjadi pujian yang mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Evangelis John. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan ibadah Jumat Agung. Tema kita hari ini adalah hamba yang menderita. Kita akan pikirkan bagaimana penderitaan Kristus dikaitkan dengan rencana dan kehendak Allah, dan kemudian bagaimana dia menjalani penderitaan itu yang harus dia jalani dengan begitu luar biasa. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk mengenang kembali kematian Kristus. Kristus
Allah yang sudah meninggalkan tata surgawi dan kemudian masuk ke dalam dunia yang berdosa, menjadi manusia, berdaging sama seperti dengan kami. Dan kemudian menjalani satu penderitaan yang begitu luar biasa. Hanya untuk dengan satu tujuan, yaitu membawa kasih Allah kepada kami manusia yang berdosa. Kami terus mau bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan, untuk cinta kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Sehingga melalui kematian Kristus kami boleh diselamatkan. Hari ini kami berkumpul bersama-sama sekali lagi untuk mengenang penderitaan dan kematian Kristus. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami supaya kami boleh sampai kepada satu makna yang sebenarnya yang seperti Alkitab ingin katakan kepada kami. Dan kami boleh mendapatkan satu pengertian kembali yang terdalam tentang penderitaan Kristus dan kematian Kristus. Dan kemudian itu akan memperkuat iman kami untuk membawa kami menuju satu kehidupan yang jauh lagi lebih berkenan bagi Tuhan. Berkati firman yang akan dibagikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita buka bagian Alkitab kita dari Yesaya. Kita akan baca Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15 dan kemudian Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Ini bagian yang sudah sangat banyak dikenal. Saya akan bacakan buat saudara sekalian Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti
karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, bagian ini yang dicatat di dalam Yesaya 52 dan 53 yang baru saja kita baca merupakan satu bagian nyanyian hamba, ya, nyanyian hamba yang ditulis oleh Yesaya. Ada 4 bagian Yesaya menulisnya, yaitu di dalam Yesaya 42, kemudian Yesaya 49, Yesaya 50, dan kemudian Yesaya 52 dan 53 yang digabung menjadi satu. Ini merupakan sebuah nyanyian hamba yang digubah oleh Yesaya. Berkisah tentang satu tema yang sama, yaitu tentang hamba yang menderita. Nah, saudara, kita lihat bahwa konteks daripada kitab Yesaya adalah bagian ini. Yesaya secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. Yesaya 1 sampai dengan pasal 39 dan kemudian 40 sampai dengan 66. Yesaya ada 66 pasal sesuai dengan 66 kitab di dalam Alkitab kita. Nah, Yesaya pasal 1 sampai dengan 39 itu berkisah tentang teguran Allah terhadap baik Yehuda maupun kepada bangsa-bangsa yang lain akan dosa-dosa mereka. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka akan hukuman yang akan Tuhan timpakan kepada mereka. Dan Tuhan menuntut pertobatan. Dan kemudian di mulai Yesaya 40 sampai mulai Yesaya 40, di sini konteksnya adalah saat itu Yehuda sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Kalau Yesaya 1 sampai dengan 39, saat itu Yesaya belum bicara tentang Yesaya dalam pembuangan Babel. Ini merupakan satu peringatan yang diberikan sebelum pembuangan Babel. Dan kemudian Yesaya 40 dan yang kita baca tadi ya merupakan satu bagian di mana konteksnya ini adalah saat itu Yehuda sedang di dalam pembuangan Babel. Ya. Yesaya melayani kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi sampai dengan 680 sebelum Masehi. Dan kitab Yesaya sendiri ditulis kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi sampai 680 sebelum Masehi. Nah, perikop yang sudah kita baca tadi ditempatkan di dalam bagian di mana konteksnya adalah orang Yehuda saat itu sedang berada di dalam pembuangan Babel. Ya, kita tahu bahwa pembuangan Babel itu terjadi mulai tahun 612, ya, kemudian 597 dan 586. Berarti ini satu nubuatan yang diberikan kepada Yehuda kurang lebih 100 tahun sebelum pembuangan ke Babel. Dan Allah sudah mengingatkan mereka. Nah, saudara, waktu itu orang Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami penderitaan yang begitu besar, begitu luar biasa. Dan kemudian Allah menjanjikan pembebasan kepada orang-orang Yehuda. Dan pembebasan yang dikaitkan dengan pembebasan orang Yehuda saat itu yang akan Allah lakukan 70 tahun ya setelah Babel berkuasa. Kita tahu bahwa Babel berkuasa 70 tahun dan kemudian setelah 70 tahun kemudian Babel ditaklukkan oleh Persia. Dan melalui hambanya yaitu Raja Kores kemudian Allah membawa kembali orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Yaitu terjadi itu kira-kira di tahun 539 ya. 537. 539 Persia menaklukkan Babel dan kemudian 537 orang-orang Israel mulai kembali, orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, waktu mereka sedang di dalam pembuangan, mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan kemudian mereka teringat di mana masa keindahan di mana mereka waktu di Yerusalem mereka bisa menikmati segala ibadah. Tapi saat itu dalam pembuangan mereka tidak bisa lagi menikmati berbagai ibadah. Dan hati mereka begitu rindu dengan ibadah yang sudah pernah mereka nikmati di Yerusalem. Dan mereka kemudian menyesali akan segala dosa-dosa yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan mereka untuk bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Dan jauh sebelumnya kira-kira 130 tahun sebelumnya Allah juga sudah mengingatkan kepada Yehuda. Yaitu waktu kerajaan utara Israel tahun 722 sebelum Masehi sudah ditaklukkan oleh Asyur. Allah sudah mengingatkan Yehuda, jangan engkau menjadi sama seperti saudaramu yang di utara. Dan ini peringatan terus diberikan berkali-kali kepada Yehuda. Tetapi Yehuda tidak mau bertobat sehingga akhirnya Allah harus hukum mereka melalui kerajaan Babel. Dan mereka masuk dalam pembuangan. Maka hari itu mereka begitu menyesali.
Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, dia tetap matanya tetap menuju kepada Yehuda. Dan kemudian Allah kemudian menjanjikan pembebasan yang akan Allah berikan kepada Yehuda. Yaitu ketika kemudian mereka akhirnya akan kembali lagi ke tanah Yerusalem. Dan kemudian pembebasan ini juga akan mengacu pada sesuatu yang bersifat eskatologis. Yaitu bahwa pembebasan ini nanti juga dikaitkan dengan datangnya seorang Mesias yang sudah dijanjikan bahkan semenjak Adam dan Hawa. Dan terus diberikan kepada nenek moyang daripada orang-orang Israel. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud. Dan kemudian pada masa mereka ini. Nah saudara, kita lihat bahwa janji Allah itu diberikan kepada orang-orang Yehuda. Berkaitan juga dengan apa? Bukan saja mereka akan kembali ke Yerusalem, tetapi tentang seorang Mesias yang akan menjadi penebus daripada umat manusia. Tetapi yang mengejutkan, yang mengagetkan mereka adalah ternyata Mesias yang dijanjikan ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena kalau mereka membayangkan seorang Mesias itu adalah seorang pemenang ya, pasti dia seorang akan orang yang terlahir dari orang-orang besar dan kemudian dia orang yang gagah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan militer dan politik. Tetapi kemudian ironis karena kemudian Mesias yang dijanjikan itu kemudian selalu dikaitkan dengan pengertian seorang hamba yang menderita. Seorang hamba yang menderita. Ini satu konsep yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi tentang seorang Mesias. Tetapi berkali-kali, sebagaimana tadi saya katakan ada kurang lebih 4 kali Yesaya menuliskan nyanyian hamba dan dia terus bercerita, berkisah tentang seorang hamba yang menderita yang nanti akan membebaskan Yehuda dan juga nanti akan membebaskan orang-orang berdosa dari hukuman maut. Dan itu bertemakan tentang seorang hamba yang menderita. Ini berarti Yesaya meneriakkan, menjanjikan tentang seorang Mesias yang dia juga sekaligus menjalani sebuah status, sebuah keadaan sebagai seorang hamba yang menderita. Nah, saudara, kita sudah baca tadi. Kita lihat dari ayat 13 ya. Di pasal 52 dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Menarik karena perikop ini sebenarnya diletakkan di antara 2 perikop. Yaitu perikop di pasal 52 di ayat 1 berjudul Tuhan menyelamatkan Sion. Dan kemudian di pasal 54 tentang perjanjian damai dengan Sion. Jadi perikop yang kita baca tadi diapit oleh 2 judul perikop yang berjudul Tuhan menyelamatkan Sion dan kemudian perdamaian dengan Sion. Keselamatan dan perdamaian dan pendamaian yang Tuhan kerjakan. Dan disinilah kemudian perikop ini diletakkan. Saudara, kalau kita baca tadi dan kemudian kalau kita mengingat kisah daripada penderitaan Kristus adalah satu penderitaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalau tadi kita lihat apa yang dikatakan di ayat 14 ya, Yesaya 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Kemudian ayat pasal 53 ayat 1, siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaratnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, saudara, kalau kita lihat dan kalau kita lihat kembali kepada sejarah daripada apa yang terjadi pada Kristus. Belum pernah ada orang yang mengalami penderitaan seperti Yesus. Segala penderitaan, segala macam penderitaan dia alami. Saudara, kita harus mengingat Yesus adalah Allah yang meninggalkan tata surga mulia
dengan segala keagungan dan kekudusannya, kemudian dia masuk ke tengah dunia yang berusaha menjadi manusia yang bersalutkan daging seperti kita. Dan dia hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan di dalam kemanusiaannya dia mengalami penghinaan yang begitu luar biasa. Segala macam penderitaan, segala macam kesulitan sudah pernah dia alami. Dia dihina orang, dia diludahin orang, dia kemudian ditampar orang. Bahkan yang lebih ironis lagi, bahkan keluarganya sendiri ya, suatu saat Maria dan saudara-saudaranya pun menganggap dia seperti orang yang kurang waras. Suatu kali Yesus sedang mengajar di depan banyak orang ya, dan kemudian karena pengajarannya begitu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rabi-rabi dan orang daripada ahli Taurat dan imam-imam kepala daripada orang-orang Yahudi, maka kemudian ajaran Yesus sangat menggemparkan. Dan kemudian sebagian orang mulai mempertanyakan ini pengajarannya kenapa begitu aneh. Dan kemudian akhirnya Maria dan saudara-saudaranya datang untuk dalam kutip berusaha menyelamatkan Yesus dari mungkin kemarahan orang-orang yang merasa ajaran Yesus sangat berbeda dengan apa yang sudah mereka terima selama ratusan tahun sebelumnya. Dan kemudian Maria dan saudaranya mengatakan dia seperti tidak mengenal dirinya sendiri. Dikatakan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa pengertian aslinya seperti orang yang kurang waras. Saudara, ini sangat menyakitkan karena ternyata bahkan keluarganya sendiri ya, keluarganya sendiri tidak mengenal siapa dia. Bahkan kemudian mengatakan seakan-akan Yesus adalah seperti orang kurang waras, tidak mengenal dirinya sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat lagi via dolorosa, betapa penderitaan dan hukuman yang Yesus terima. Begitu luar biasa, sangat tidak terlukiskan. Bahkan ada orang yang berpendapat apa yang digambarkan oleh Mel Gibson di dalam Passion of the Christ sebenarnya belum benar-benar mewakili penderitaan dan penyiksaan yang Yesus alami sebenarnya. Kalau kita melihat film itu, kita begitu tercengang melihat tidak mungkin ada orang bisa menderita sedemikian luar biasa. Tidak mungkin ada orang yang mau menyiksa seseorang yang begitu lemah dan kemudian disiksa dengan siksaan yang sangat tidak terkatakan. Tetapi bahkan itu ada yang berpendapat itu pun belum mewakili keadaan yang sebenarnya. Padahal di dalam wawancaranya, di dalam background daripada pembuatan film itu, Mel Gibson berusaha mendekatkan semua kisah-kisah di dalam film itu seperti kisah aslinya. Tetapi tetap katanya ini belum mendekati yang sebenarnya. Saudara, siapakah yang pernah menderita seperti Kristus? Dia diludahi, ditampar, diolok-olok. Dan dia di dalam menjalin semua itu dia hanya berdiam diri. Dia membiarkan dirinya seperti dikatakan seperti domba yang keluh. Dia tidak membela diri, tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela diri. Padahal waktu dia sedang mengalami penderitaan seperti itu, sebenarnya status dia sebagai Allah belum pernah hilang dari keberadaan dirinya. Dia hanya menanggalkan, dia hanya mengosongkan, dia tidak mau pakai hak dan kuasa dia sebagai Allah saat itu. Padahal kalau dia mau pakai, itu tetap bisa terjadi. Tetapi dia membiarkan dirinya di dalam penderitaan yang sangat tidak terkatakan. Untuk apa? Dikatakan untuk menggenapkan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kekekalan. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus sudah ditetapkan oleh Allah. Dia akan turun menjadi manusia dan kemudian dia akan bertindak sebagai seorang hamba dan kemudian dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebagai hamba, dia hamba daripada Allah Bapa. Dan di dalam konteks saat itu seorang hamba tidak memiliki hak apapun. Dia hanya tahu satu hal, mentaati perintah daripada Tuhannya. Dan Yesus demikian waktu dia datang menjadi manusia, dia mengambil posisi sebagai seorang hamba dan dia hanya punya satu tujuan, mentaati segala perintah dan kehendak Allah Bapa. Dan itu yang dia lakukan sehingga semua penderitaan itu dia tahu persis ini memang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah mandatkan bagi dia yang harus dia jalani. Maka Yesus kemudian di dalam kesetiaannya, di dalam segala ketegarannya, di dalam segala keterbatasan dan kekuatan dia sebagai seorang manusia karena Yesus adalah 100% manusia, dia terus mentaati apa yang Allah nyatakan buat dia. Saudara, inilah bagaimana menggambarkan bagaimana Yesus ya di dalam segala apa yang dia kerjakan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia alami tidak pernah tidak terkait dengan kehendak Bapa.
Karena Bapa sudah menetapkan di dalam kekekalan bahwa dia harus menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, semua penderitaan juga yang dia alami sebenarnya juga tidak pernah terlepas daripada keberdosaan manusia. Tidak pernah terlepas dari keberdosaan kita. Tidak pernah terlepas dari satu misi untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan itu semua dia jalani. Maka ke arah atas dia untuk mentaati perintah Allah Bapa. Dan kemudian ke bawah dia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Disinilah Yesus kemudian sebagai hamba yang menderita. Dia menjadi perantara antara Bapa dengan kita yang adalah manusia yang berdosa. Dan dia kemudian dia lalui segala penderitaan itu dengan ketegaran. Dengan satu kesetiaan, dengan satu ketaatan yang luar biasa. Saudara, ini satu penderitaan yang tidak terbayangkan. Dan kemudian kita tahu dia ditempatkan kemudian di atas kayu salib. Di antara 3 salib itu, salib Yesus diletakkan di tengah. Kenapa di tengah? Artinya di antara 3 itu Yesuslah yang paling buruk. Di mata pemerintahan Romawi saat Yesuslah yang paling buruk. Seakan-akan dia merupakan kepala daripada penjahat-penjahat itu. Kejahatan Yesus jauh lebih besar dibandingkan 2 penjahat yang disalib sebelah kanan dan kirinya. Ini satu penghinaan yang terus diberikan sepanjang Via Dolorosa dan kemudian memuncak pada waktu Yesus disalib jam 12. Saudara, ini gambaran daripada Alkitab yang sudah diberikan kepada kita dan ini berkaitan dengan begitu banyak hal, banyak pasal-pasal baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama yang menubuatkan, yang mengkisahkan bagaimana Yesus adalah seorang hamba yang menderita. Dan itu semua dia lakukan untuk mentaati kehendak Bapa. Saudara, kita lihat bagaimana penderitaan Yesus begitu luar biasa. Dan kemudian waktu kita memandang ke salib, di situ kita lihat ada 3 jenis salib. Di situ ada 3 jenis kematian yang sudah Allah tetapkan. Dan 3 kematian ini mewakili seluruh kematian di sepanjang sejarah dunia. Yang pertama adalah orang yang mati di dalam dosa. Die in sin, yaitu penjahat yang tidak mau bertobat. Yang kedua, die for sin, yaitu mati untuk dosa, yaitu yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kemudian karena Yesus sudah die for sin, maka kemudian orang yang ketiga, penjahat yang kedua, yang bertobat, dia kemudian die to sin, mati terhadap dosa. Dan demikian juga dengan kita semua yang percaya, kita kemudian mati terhadap dosa. Karena apa? Karena Yesus sudah mati bagi dosa. Setelah ini satu hal yang terbesar yang sudah pernah Allah kerjakan bagi kita, bagi umat manusia. Dikatakan dia yang tidak menyayangkan anaknya yang satu-satunya. Dan kemudian itu dinyatakan di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menyatakan kasih kepada kita semua. Kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara, maka pada waktu kita mengingat Jumat Agung ini, waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita harus mengingat dengan satu pengertian, Yesus lakukan itu semua untuk aku. Yesus lakukan itu semua menderita bagi aku. Yesus mengalami semua kesulitan dan penderitaan yang begitu luar biasa untuk menyatakan kasih Allah kepada setiap kita, kepada aku. Saudara, kita harus sampai kepada pengertian ini. Karena kalau tidak maka kita hanya memahami salib itu seperti satu peristiwa yang biasa. Seperti ini sudah berulang-ulang dinyatakan. Dan kita tidak pernah merenungkan bahwa itu sebenarnya dilakukan bagi setiap kita. Saudara, di Yesaya berkali-kali disebutkan bagaimana penderitaan. Di pasal 53 kita lihat bagaimana ayat ini menjelaskan tentang penderitaan Yesus. Baik dari ayat 2 sampai kemudian di ayat 9, ya. Dia menjelaskan begitu panjang, begitu luar biasa penderitaan yang dikatakan oleh Alkitab. Dikatakan kita mengira dan semua orang mengira dia dihukum oleh Allah, dipukul oleh Allah, tapi sebenarnya dia sedang menanggung dosa-dosa kita. Saudara, saat itu juga mungkin sama bahwa orang-orang yang berada di bawah kayu salib terus mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Turunlah jika engkau memang anak Allah." Dan kemudian bahkan salah satu penjahat mengatakan, buktikan bahwa engkau Allah. Ayo bebaskan kami, bebaskan kami. Saudara, bahkan pada saat di puncak, saat dia mau menuju kematian, itu pun dia tetap tidak terlepas dari segala hinaan dan segala olok-olok yang diutarakan oleh orang-orang yang ada di bawah kaki salib itu. Saudara, ini satu hal yang sangat ironis dan yang sangat
begitu kalau kita pikirkan begitu mendalam, hanya satu alasan mengapa Yesus lakukan itu buat kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Nah saudara, kalau kita kembali lagi pada apa yang dialami oleh Yesus, satu penderitaan yang luar biasa. Maka di sini mengajarkan kepada kita ada satu hal, ya, sebagaimana Yesus kemudian nanti katakan di dalam perjanjian baru. Jika engkau mau ikut aku, kau harus menyangkal diri dan pikul salib. Ada satu penderitaan yang sudah memang Allah desain, Allah tetapkan untuk dilalui oleh setiap orang percaya. Karena Kristus pun sudah menderita bagi kita. Maka di sini kemudian orang sering kali salah memahami apa yang dikatakan, diajarkan oleh satu yang disebut sebagai teologi penderitaan. Saudara, teologi penderitaan bukan satu teologi yang memfokuskan, yang menitik beratkan pada penderitaan. Tidak. Teologi penderitaan juga tidak menempatkan penderitaan sebagai sesuatu hal yang harus dikejar, sesuatu yang menjadi goal atau tujuan utama. Tidak. Teologi penderitaan hanya mengajarkan kepada kita bahwa Allah waktu menyatakan kasih kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada umatnya, kasih itu juga dinyatakan dengan bahwa seringkali dia akan mengizinkan kita masuk di dalam kesulitan dan berbagai penderitaan. Mengapa? Karena kesulitan dan penderitaan itu muncul dari dunia yang sudah berdosa. Dan kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan Allah kemudian yang penuh kasih itu akan mengizinkan kita, bahkan menjadikan penderitaan itu bagian dari mana Allah kemudian mendidik dan menguji kita. Untuk memurnikan kita, untuk memperkuat iman kita. Inilah teologi penderitaan. Artinya waktu kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang selalu memberikan terbaik yang kepada kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang sangat mungkin memberikan kemudian kesempatan atau izin kepada kita. Memberikan satu pengalaman di mana kita akhirnya mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan suatu hal yang untuk dimaksudkan untuk menghancurkan kita atau untuk kemudian meremukkan kita. Tidak. Penderitaan itu dikatakan untuk memurnikan kita, untuk mendidik kita, untuk kemudian membuat kita akhirnya makin mengasihi Tuhan. Maka disinilah penderitaan itu kemudian menjadi suatu hal yang pasti orang Kristen alami. Karena apa? Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Maka kalau kita kembali kepada pengertian Alkitab, penderitaan ini dari awalnya bukanlah desain daripada Tuhan. Penderitaan ini bukanlah rancangan Tuhan dari awalnya. Karena rancangan awal dari Tuhan adalah selalu damai sejahtera. Waktu dia menciptakan Adam dan Hawa dan kemudian menempatkan di Taman Eden. Saudara perhatikan. Allah memberikan semua jenis tumbuhan pohon-pohon berbiji untuk Adam dan Hawa boleh makan. Begitu banyak. Kita tidak tahu, mungkin ribuan ya. Tetapi Allah hanya melarang satu pohon saja yang tidak boleh dimakan. Saudara, dan ini larangan ini pasti bukan penderitaan. Kenapa? Karena semua ribuan pohon itu boleh dimakan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh. Dan ini pasti bukan penderitaan. Tetapi kemudian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan setelah itu kemudian Allah kemudian memberikan 3 kutukan kepada ular, kepada tanah dan juga kepada manusia. Dan kemudian inilah fakta daripada keberdosaan dunia. Maka kemudian ada penderitaan. Maka dari bagian ini kita bisa melihat penderitaan itu merupakan hasil langsung daripada buah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Penderitaan adalah hasil daripada keberdosaan manusia. Dan itu dari awal sekali lagi bukanlah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dikatakan selalu adalah damai sejahtera. Maka pada waktu kita mengalami kesulitan dan berbagai penderitaan di dalam hidup kita, jangan sekali-sekali kita kemudian menyalahkan Allah. Karena itu semula bukan rancangan dia. Tetapi kemudian dengan kedaulatannya, dengan kebesarannya, dengan keagungannya, malah kemudian Allah beranugerah kepada kita menjadikan penderitaan itu satu bagian yang indah dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk sekali lagi memurnikan iman kita. Untuk bisa membuat kita akhirnya makin mengasihi Tuhan, makin mengenal siapa dia. Ini satu kedaulatan Allah yang Allah boleh nyatakan sekali lagi bahwa meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, meskipun ada kuasa iblis yang masih diizinkan berkuasa di muka bumi, tapi segala sesuatu tetap di dalam kontrol dan kedaulatan Allah. Melalui bagian ini Allah ingin menyatakan kebenaran tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, jangan pernah menyalahkan Tuhan apapun penderitaan dan kesulitan yang engkau alami. Tapi mari kita waktu menjalani kesulitan penderitaan itu kita menyadari Allah tetap berdaulat atas segala sesuatu. Dan hidup kita tetap di tangan Allah. Dan kemudian itu malah kemudian mendorong kita untuk makin dekat dengan Allah.
Saudara, mari kita baca di bagian berikutnya. Kalau dikatakan tadi di ayat 13 di pasal 52 dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kemudian di pasal 53 di ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, kalau kita lihat di bagian ini, di pasal 52 ayat 11, ayat 13, dibuka dengan satu statement, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dan kemudian di pasal akhir daripada 53, dia bicara tentang nanti kondisi akhir zaman. Nah, saudara, kita lihat ya, bagian penderitaan ini, penderitaan yang Yesus alami, akhirnya akan membuahkan satu peninggian dan pemuliaan yang akan diberikan Bapa kepada Kristus. Tetapi dia harus menderita dulu. Penderitaan itu harus dia jalani dulu, baru kemudian dia akan ditinggikan dan akan kemudian dimuliakan. Dan ini Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa tanpa penderitaan itu Yesus tidak mungkin akan dimuliakan. Nah, di sini Yesaya menempatkan bagaimana penderitaan itu di dalam satu bagian utuh dengan kemuliaan yang akan Yesus terima. Maka dari bagian ini kita juga melihat peristiwa kematian Yesus ya, dan nanti kebangkitan dan kenaikannya adalah peristiwa-peristiwa yang tidak pernah bisa dilepaskan. Peristiwa itu mungkin bisa dibedakan, tetapi ini merupakan satu kesatuan utuh dan merupakan satu ketetapan yang sudah Tuhan berikan untuk Yesus alami. Dan sekali lagi, bahwa penderitaan itu harus dia jalani. Baru nanti di ujungnya setelah penderitaan itu dia alami, dia akan ditinggikan dan dimuliakan. Dikatakan di ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Di sini Allah berbicara sampai nanti pada waktu Yesus nanti naik ke surga. Ya, dia akan ditinggikan, disanjung, bicara tentang kebangkitan dan kemudian nanti dia akan dimuliakan, bicara nanti waktu Yesus naik ke surga. Maka di sini Yesaya sudah menerobos satu titik bahwa penderitaan itu tidak akan menjadi satu akhir daripada Kristus. Bahwa kematian yang diawali oleh penderitaan yang begitu luar biasa bukanlah akhir daripada perjalanan daripada hidup Yesus. Karena setelah dia mengalami penderitaan dan kemudian kematian, dia kemudian akan ditinggikan, dia akan disanjung dan dia kemudian akan dimuliakan. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Yesaya melihat semuanya ini, menempatkannya di dalam konteks first coming dan nanti second coming. Pada waktu kedatangan Yesus pertama kali, waktu dia berinkarnasi, dan nanti waktu dia datang kedua kali. Di antara keduanya ini kemudian terjadilah peristiwa di mana Yesus harus menderita, kemudian dia mati, dia nanti akan bangkit dan dia akan nanti naik ke surga untuk menerima segala kemuliaan. Di sini Bapa mengatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Waktu dia menetapkan di dalam kekekalan, dia tahu persis bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi solusi bagi keberdosaan manusia. Hanya Yesus dan tidak ada yang lain. Maka ini mirip dengan satu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Waktu diperlihatkan 7 materai itu dan kemudian si malaikat dan tua-tua itu kemudian melihat dan berkata, siapakah yang bisa membuka dan layak membuka materai itu. Dan mereka kemudian menangis karena di bumi tidak ada satupun dan di surga tidak ada yang layak membuka materai-materai itu. Sampai kemudian anak domba itu ditampilkan. Dan kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya anak domba itu yang sudah mencurahkan darah, dia yang layak, satu-satunya yang layak membuka materai itu. Maka kemudian di sini materai itu menggambarkan seluruh rencana dan kehendak Allah. Ini menggambarkan bahwa seluruh rencana dan kehendak Allah hanya bisa digenapi oleh Kristus, anak domba itu. Maka di sini juga dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ini mengacu pada satu kebenaran, satu fakta bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi jalan keluar daripada keberdosaan manusia. Hanya Yesus yang bisa membebaskan manusia dari kuasa hukum maut. Hanya Yesus yang bisa menjadi penebus bagi dosa manusia. Dan itu kemudian dia turun menjadi manusia untuk menjalankan misi Allah. Menyelamatkan kita
orang yang berdosa. Melalui begitu banyak penderitaan yang harus dia alami. Maka di sini kita lihat di pasal 53 ayat terakhir, ayat 10 sampai dengan 12 itu bicara tentang nanti Yesus datang kedua kali. Dikatakan Tuhan akan menyerahkan bagi, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dan kemudian ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Saudara, ini menggambarkan nanti kemuliaan yang akan Yesus terima. Yaitu ketika nanti pada waktu kedatangan dua kali, semua orang dari bangsa apapun akan datang kemudian menyembah Kristus. Menjadi dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan kemudian orang percaya sembah. Di dalam segala kemuliaan yang Allah Bapa berikan kepada Kristus. Oleh karena itu di dalam bagian lain Yesus berkata, muliakan aku dengan kemuliaan yang sudah kumiliki semenjak dari kekekalan. Yesus adalah Allah yang di dalam kemuliaannya dan kemudian dia merelakan diri untuk turun menjadi manusia, masuk ke tengah-tengah dunia berdosa untuk menjalankan rencana dan kehendak Allah. Maka disinilah kita mengingat sekali lagi kebenaran bahwa Allah Bapa itu menetapkan dan menyediakan keselamatan. Dan kemudian Allah Anak menggenapkan keselamatan. Dan Allah Roh Kudus mengerjakan keselamatan itu. Dan kita lihat di dalam setiap tahapnya, di mana Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Kudus selalu bekerja bersama-sama. Demikian juga waktu Yesus menjalani di dalam kemanusiaannya, dia selalu disertai oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan segala mujizat. Kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk terus bisa taat juga kepada Allah Bapa, di mana dia mempunyai misi satu-satunya misi, yaitu untuk mentaati rencana dan kehendak Allah. Di sini kita lihat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama. Karena Yesus waktu dia jadi manusia, dia mentaati Bapa bukan karena kealahannya. Saudara, kalau dikatakan Yesus bisa mentaati segala rencana dan kehendak Allah karena kealahannya, maka ini seperti sebuah sandiwara, seperti sebuah kepura-puraan. Kalau dia Allah, ya dia pasti bisa mentaati apa yang dihendaki oleh Allah Bapa. Tetapi Alkitab mengatakan waktu dia jadi manusia, dia mengosongkan diri, kenosis ya. Dia menanggalkan segala status dan hak-hak dia sebagai Allah. Dia menanggalkan kuasa-kuasa dia sebagai Allah. Dan kemudian menjadi manusia. 100% manusia. Tetapi di dalam 100% manusia dia juga adalah tetap 100% Allah. Waktu dia menanggalkan segala kuasa dan hak dia sebagai Allah. Tapi status dia sebagai Allah tetap ada di dalam dirinya. Oleh karena itu dikatakan Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Dan kemudian di dalam kemanusiaannya, di dalam 100% kemanusiaannya itu, kemudian dia mentaati kehendak Allah Bapa. Saudara, ini persis sama dengan di dalam kondisi di mana Adam dan Hawa semula. Adam dan Hawa juga memiliki satu potensi untuk jatuh dalam dosa, untuk taat atau tidak taat. Demikian juga Yesus, tetapi kemudian Yesus memilih untuk taat. Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat. Dan oleh karena kemudian Yesus akhirnya layak menjadi penebus kita. Menjadi anak domba itu. Nah saudara, kalau kita lihat sekali lagi bagaimana dalam peristiwa dalam penyaliban Yesus. Di sini ada satu hal yang luar biasa berkaitan juga dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Kristus. Yesus memang benar dia mati di antara dua penjahat. Dia mati di antara dua penjahat. Tetapi waktu dia dikubur, dia tidak dikubur bersama-sama dengan dua penjahat itu. Ini menyatakan satu kebenaran. Meskipun dia mati di antara penjahat-penjahat itu. Tetapi Yesus adalah berbeda. Oleh karena itu dia dikubur tidak bersama-sama dengan dua penjahat itu. Alkitab mengisahkan bagaimana Yesus akhirnya dikubur di tempat pekuburan daripada milik seorang kaya yang bernama Yusuf ya, dari Arimatea. Ini satu menyatakan ada satu gambaran di mana Allah memberikan kemuliaan awal setelah kematiannya. Yaitu Yesus tidak dikuburkan bersama-sama dengan penjahat-penjahat itu. Memang dia mati di antara penjahat-penjahat itu. Tapi Yesus tidak dikuburkan di antara penjahat-penjahat ini. Ini ada satu awal daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Yesus. Karena memang dia adalah satu-satunya orang yang layak untuk menjadi penebus kita.
Ini menjadi satu gambaran ketika orang Yahudi melakukan semua ritual di dalam perjanjian lama tentang seekor domba atau domba yang dikorbankan di dalam berbagai upacara yang mereka jalankan. Dan kemudian mata mereka seharusnya waktu di Golgota itu mata mereka langsung melihat inilah anak domba itu. Inilah kambing yang selama ini kami disimbolkan oleh berbagai binatang yang dikorbankan di dalam berbagai upacara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ini sesuatu yang ironis yang dicatat di dalam Alkitab. Maka kalau kita lihat di dalam peristiwa salib Golgota itu, yang bertobat, yang menerima Yesus pertama kali justru dalam kutip orang-orang pendosa yang luar biasa. Yang pertama adalah penjahat yang di sebelah Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan ingatlah aku jika engkau datang kembali sebagai Tuhan. Maka kemudian Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini. Dan yang kemudian yang kedua adalah kepala pasukan itu. Ketika kemudian gempa bumi, sesaat setelah Yesus mati, kemudian gempa bumi menimpa Bukit Golgota. Dan kemudian kepala pasukan itu melihat kedahsyatan alam, bagaimana gempa itu. Dan kemudian dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Sungguh dia adalah Tuhan. Saudara, mulut yang kemudian akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan justru bukan dari orang Yahudi. Justru bukan dari orang-orang yang terhormat. Justru dari orang-orang yang tadi semula mereka adalah tidak percaya kepada Kristus. Dan pada momen di Golgota itu kemudian mereka melihat kealahan daripada Yesus. Ini satu hal yang ironis sekali. Dia datang pertama-tama sebenarnya untuk orang-orang Yahudi. Oleh karena itu dikatakan dia bertumbuh sebagaimana taruk, dia tumbuh di atas tanah kering. Sebagai tunas, dia tumbuh di atas tanah kering. Apa maksudnya saudara tanah kering? Inilah yang kemudian menjadi satu penghalang bagi orang-orang Yahudi untuk melihat dan mengenal siapakah Yesus. Sebagai tanah kering, dia seakan-akan tumbuh. Yesus lahir di Nazaret, ya, di bagian Galilea. Dan tentang Nazaret, tentang Galilea ini tidak ada satupun nubuatan daripada para nabi yang berbicara tentang Nazaret. Oleh karena itu di dalam awal pelayanannya kemudian Nathanael berkata, adakah yang baik yang keluar dari Nazaret, dari Galilea? Karena Yesus berasal dari sana. Karena dijanjikan Mesias itu terlahir dari Bethlehem. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus memang lahir di Bethlehem, tapi kemudian dibesarkan di Nazaret. Dan kemudian dia berasal dari satu keluarga yang miskin, dari Yusuf dan Maria. Hanya sekedar seorang tukang kayu biasa. Ini Yesus tumbuh betul-betul dari tanah yang kering. Ya. Dari seorang tukang kayu, dari satu daerah yang tidak pernah dinubuatkan akan lahir seorang Mesias atau seorang pemimpin daripada orang-orang Yahudi. Dan itu membuat akhirnya mereka orang Yahudi tidak pernah bisa percaya kepada Kristus. Bahkan sampai kematiannya. Tetapi luar biasa cara kerja Allah. Kemudian Allah membuka mata rohani dari penjahat dan kemudian kepala pasukan itu dan berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tuhan. Saudara, ini satu hal yang menegur orang-orang Yahudi. Dan ini seharusnya juga menjadi satu bagian mengingatkan kita sekali lagi. Bahwa kalaupun kita sudah merasa diri sebagai anak, seperti orang Yahudi merasa mereka keturunan Abraham. Tetapi jika kemudian mata rohani kita belum dicelikkan dan kita belum bisa menyebut benar-benar dengan hati yang terdalam bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, hati-hati. Sebenarnya kita masih belum masuk di dalam keselamatan itu. Saudara, oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekali lagi merenungkan makna salib ini. Apakah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang saat itu bertobat di Golgota, yaitu penjahat itu dan kemudian kepala pasukan, atau kita menjadi orang-orang yang sebenarnya bagian daripada khalayak ramai itu yang terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Mungkin dengan mulut kita mengaku menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi sebenarnya hidup kita, hati kita masih jauh dari Tuhan. Karena kehidupan kita setiap hari masih jauh dari kebenaran Tuhan. Karena kehidupan kita setiap hari masih jauh daripada satu hidup yang menyatakan kasih kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berkata sekali kepada saudara-saudara. Yesus adalah hamba yang menderita. Dan penderitaan yang dia alami begitu luar biasa untuk menyatakan kasih kepada kita. Untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan saya dan menyelamatkan engkau. Dia sudah begitu mengasihi kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau betul-betul sudah mengasihi Kristus?
Apakah engkau sudah betul-betul menyatakan satu kehidupan di mana melalui tindakan real, tindakan nyata, engkau boleh menyatakan, ya aku mengasihi Kristus. Dan kemudian Tuhan dengan matanya dari surga bisa melihat apa yang kita kerjakan bagi Kristus. Atau kita masih terus sibuk menjadikan hidup kita, diri kita sebagai pusat daripada keinginan kita. Dan tanpa disadari sebenarnya kita menjadi orang-orang yang sama dengan mereka yang berteriak di Golgota, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka terus dalam kutip menambah penderitaan daripada Kristus. Demikian juga kalau kehidupan kita yang tidak memuliakan Tuhan, hidup yang tidak menyatakan kasih kepada Kristus. Satu sisi sebenarnya kita dikatakan kita mendukakan Roh Kudus, kita mendukakan Allah. Seakan-akan kemudian kita menyalibkan sekali lagi Kristus, memberikan satu penderitaan lagi kepada dia. Karena kasih yang dia berikan kepada kita, kemudian kita balas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dia. Saudara, pada waktu 1 bulan, 2 bulan yang lalu saya mengikuti sebuah conference ya, sebuah annual meeting dari Kartidaya, dan kemudian dengan seluruh Wycliffe di Pasifik. Dan kemudian saya tidak menyadari bahwa hari itu saat itu kemudian Wycliffe sedang meminta Francis Chan untuk membawakan sebuah renungan. Dan kemudian di tengah-tengah annual meeting itu selama kurang lebih ada 40 menit Francis Chan membawakan renungan. Dan kemudian di tengah-tengah daripada bagian renungan itu ada satu kalimat yang menarik yang Francis Chan katakan. Dia mengatakan begini di dalam doanya, Tuhan ampuni kami karena kami seringkali menjadikan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan yang sebenarnya adalah sebuah panggilan kudus, ya, sebuah sacred calling, dan kemudian kami menjadikannya sebagai satu panggilan yang biasa. Kami menjadikan semua pelayanan yang kami berikan kepada Tuhan sebagai pelayanan yang biasa. Kami menjadikan hidup kami yang melayani Tuhan itu sebagai sesuatu yang common saja, yang biasa. Padahal di mata Tuhan itu sebuah panggilan yang begitu kudus. Dan Francis Chan mengatakan itu begitu kudus. Tapi kita menjadikannya itu sebagai satu panggilan yang biasa. Nah saudara, di dalam kita melayani Tuhan, seringkali kemudian kita malah menganggap semua pelayanan itu bahkan seperti beban. Ya. Bahkan sebagian orang menganggap pelayanan itu, itu menambah lagi kerepotan. Sudah repot ngurus rumah, repot ngurus anak, repot ngurus bisnis dan sebagainya. Ditambah lagi dengan kerepotan pelayanan. Maka sebagian daripada kita, mungkin banyak orang Kristen menjadikan pelayanan sebagai tambahan daripada kerepotan. Dan itu mereka lakukan dengan beban yang berat. Tidak ada sukacita untuk menjalankan sebuah pelayanan. Saudara, kita tidak menyadari bahwa panggilan pelayanan ini adalah sebuah panggilan yang begitu kudus di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan satu panggilan kepada kita untuk berbagian di dalam penggenapan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kudus. Francis Chan membagikan itu, dan waktu dia membagikan itu, saya kemudian ditegur sekali lagi. Bagaimana saya harus menjalani sekali lagi pelayanan dengan lebih baik, dengan lebih baik. Karena ini sebuah panggilan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada pengertian yang sejati tentang salib Kristus. Yesus adalah hamba yang menderita. Dan dia sudah menderita bagi kita. Dia menyatakan satu kasih terbesar bagi kita. Dia mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Karena dia tidak rela kita untuk masuk dalam hukuman kekal itu. Tetapi sayangnya, kita seringkali kemudian meresponi segala apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita dengan seadanya. Kita memberikan pelayanan seadanya. Kita hidup bagi Tuhan seadanya. Dan kemudian bahkan ini berkali-kali saya sampaikan, saya singgung. Bahkan kita tidak punya waktu 10 menit untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita tidak punya waktu 10 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca tadi, penderitaan Yesus yang sudah Yesus alami, akhirnya kita responi dengan apa? Dengan segala kemalasan kita. Kita responi dengan segala hal-hal yang justru pada akhirnya mendukakan Tuhan. Karena kita masih terus hidup untuk diri sendiri. Kita masih terus dipusingkan dengan segala keinginan diri sendiri. Dan kemudian kita memberikan waktu, hati dan hidup yang sedikit sekali, yang sekedarnya, yang ala kadarnya kepada Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi,
Demikian juga engkau suami dan istri, jika engkau tidak sehati untuk melayani Tuhan, maka sebenarnya engkau sedang memperberat salib daripada pasanganmu. Banyak istri yang bukan menjadi penolong daripada suaminya, tetapi justru dia menjadi salib bagi suaminya. Demikian juga banyak suami yang bukan menjadi imam pemimpin bagi istrinya, tetapi dia menjadi salib bagi istrinya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak memahami dengan benar-benar bagaimana kasih Kristus sudah diberikan kepada dia. Dan kemudian dia meresponi itu dengan ala kadarnya, dengan seadanya, dengan seenaknya. Dan kemudian menyibukkan diri dalam segala tetek urusan dan memberikan waktu yang sangat sedikit kepada Tuhan. Maka kemudian seringkali kemudian rumah tangga seperti ini akan semakin banyak konflik yang terjadi karena apa? Karena yang satu mengalami kedewasaan rohani yang terus bertumbuh, tapi yang satu tidak pernah bertumbuh. Saudara, jika kedewasaan rohanimu makin kesenjangannya makin besar, maka sebenarnya konflik dalam keluargamu juga pasti akan semakin besar. Jika kemudian orang yang dewasa rohani, dia punya komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, termasuk mungkin dari uang yang dia miliki, tetapi yang tidak bertumbuh akan menganggap itu sebagai satu kesia-siaan. Maka konflik tentang bagaimana seberapa besar uang yang akan dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan, itu terus akan terjadi selama-lamanya di dalam keluarga itu. Jadi bagaimana menyelesaikan? Kau yang tidak bertumbuh, kau harus bertumbuh. Yang sudah bertumbuh, membantu yang tidak bertumbuh untuk bertumbuh. Supaya engkau mengalami satu kesehatian di dalam Kristus. Karena memang keluarga dibentuk untuk melakukan kehendak Allah. Saya masih mengingat waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, berkuasalah atas bumi, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Dan kemudian taklukkanlah itu. Tetapi kemudian di pasal berikutnya Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Kenapa dia tidak baik seorang diri? Karena di dalam kesendiriannya, Adam tidak bisa melakukan perintah Allah yang pertama tadi. Yaitu apa? Untuk berkembang biak, untuk memenuhi dan berkuasa atas bumi. Maka kondisi yang tidak baik itu adalah kalau tidak bisa menggenapkan rencana dan kehendak Allah. Maka kemudian Allah memberikan Hawa kepada Adam. Supaya ketika Hawa diberikan kepada Adam, berdua ini bisa menggenapkan rencana dan kehendak Allah dan perintah Allah yang pertama. Inilah keluarga. Keluarga dibentuk untuk menggenapkan rencana dan kehendak Allah. Dan bukan untuk menggenapkan rencanamu. Bukan menggenapkan rencana kita. Maka mari kita persembahkan keluarga kita bagi pekerjaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Saudara, kiranya bagian ini mengingatkan sekali lagi bahwa Yesus adalah hamba yang menderita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk menyatakan kasih yang terbesar kepada kita. Apakah engkau sudah mengasihi Kristus? Apakah engkau sudah mengasihi Kristus? Apakah engkau sudah mengasihi Kristus? Mari kita renungkan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan mendorong kita untuk makin mengasihi Kristus. Dan makin sungguh-sungguh untuk memberikan segala apa yang kita miliki hidup kita bagi kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang sudah boleh kami renungkan. Yesus adalah hamba yang menderita. Allah sudah menetapkan bahwa suatu saat Yesus akan turun berinkarnasi menjadi manusia dan mengalami berbagai kesulitan, kehinaan dan penderitaan sebagai seorang manusia. Untuk menyatakan kasih terbesar kepada kami, orang-orang berdosa. Kami yang sudah memberontak kepada Allah. Kami yang sudah terus melawan Allah. Bahkan ketika kami sudah menyatakan bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami terus hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Yaitu menjadikan keinginan diri kami sebagai pusat kehidupan kami. Dan kami mengabaikan seluruh rencana dan kehendak Allah. Kami mengabaikan segala perintah Allah. Bahkan kami juga menjalankan pelayanan kami dengan seadanya. Dengan sikap yang sangat tidak baik. Ampuni kami, ampuni kami. Kiranya firman ini boleh mengembalikan kami kembali kepada pengertian yang terdalam dan yang sejati tentang kasih Kristus. Tentang penderitaan Kristus yang sudah Kristus alami buat kami. Dan ini akan menjadi satu kekuatan dan dorongan bagi kami untuk terus mengasihi Kristus. Untuk memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau serahkan setiap jemaat, setiap domba di tempat ini ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan menyertai mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan pimpin mereka supaya mereka terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka.
dan mereka boleh makin mengasihi Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian kasih yang ajaib sambil kita memberikan persembahan. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah, ku memasyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang, Ia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Tak mungkin ku lupa, tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan, kiranya kami juga boleh sekali lagi diingatkan untuk kasih yang ajaib, kasih yang Tuhan berikan di Bukit Golgota. Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan, kemampuan dan kemauan kepada kami untuk juga memberikan kasih yang terbaik kepada Tuhan seumur hidup kami. Dan kiranya persembahan ini pun menjadi satu bagian di mana kami boleh memberikannya dengan satu perasaan cinta kasih yang penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dengan segala sukacita. Tuhan akan berkati setiap hati yang sudah memberikannya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian I Believe in the Hill called Mount Calvary. There are things as we travel this earth, shifting sands that transcends all the reason of man. But the things that matter the most in this world, they can never be held in our hands. I believe in the hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost,
I'll still cling to the whole rugged cross. I believe that the Christ who was slain on that cross has the power to change lives today. For he changed me completely, a new life is mine. That it's why by the cross I will stay. I believe in the hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to that whole rugged cross. I believe that this life with its great mysteries surely someday will come to an end. But faith will conquer the darkness and death, and will lead me at last to my friend. Bangkit berdiri, I believe in the hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the whole rugged cross. I believe in the hill called Mount Calvary. Cross. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the whole rugged cross. Sekali lagi, I believe in the hill called Mount Calvary. Keras, aku percaya apapun harganya. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the whole rugged cross. Sekali lagi, I believe in the hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. Terakhir, I believe in the hill called Mount Calvary. Cross. I believe whatever the cost, and when time is surrendered and earth is no more, I'll still cling to the whole rugged cross. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk doa berkat. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah,
cinta kasih yang kekal dari anaknya yaitu Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menderita dan kemudian mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Penyertaan, terang dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah Paskah hari Minggu 3 hari lagi. Amin.